Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat ya. Sudah siap nanti untuk mengikuti pelajaran ini? Sudah, Pak. Oke, berarti ketua kelasnya siapa? Benar, Pak. Reza, sebelum kita mulai pelajaran silakan dipimpin doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doanya supaya agar ilmu kita setelah berdoa ini dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum itu apa absen terlebih dahulu ya? Agus Firlanda Hadir. hadir. Ainil Mutahara Amelia Husna Sakit. Sakit. Farel Prawana Farenda Aulia Tira Melia Ghaffar Hipari Hadir. Muhammad Sadikin Hadir. Muhammad Khalil Hadir. Rido Dua. Dilwar Rinza Dilwar Syarifah Yusuf Iya. Oh. Oh, apa? Baik, sebelumnya kita kemarin itu sudah membahas tentang materi metabolisme dan katabolisme ya. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu katabolisme, apa itu enzim? Ada yang punya spidol nggak? Spidol ya. Spidol, ada spidol. Bisa diminta dulu mana nggak spidolnya atau di ruang TU? Siapa sekretarisnya? Tadi. Apa diminta terlebih dahulu? Baik, sebelumnya ada yang masih ingat nggak materi kemarin? Mohon perhatiannya. Ada masih ingat? Perkembangan usia. Di dalam metabolisme kita, halo, di dalam metabolisme kita sudah mempelajari ada yang namanya enzim dan katabolisme. Ada yang masih ingat nggak apa itu enzim, apa itu katabolisme? Enzim Belum lah. enzim bekerja di tubuh manusia. Enzim, ayo ada yang ingat? Ya, enzim itu berperan sebagai biokatalisator.
Tuh. Nah. Iya sama. Itu hancur ya. Kalau yang katabolisme yang tahu apa itu definisinya? Apa? Ada yang tahu definisi dari katabolisme? Katabolisme. Ayo, proses. Ya, katabolisme itu didefinisikan yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, dari kedua ini ada nggak kaitannya? Ada yang bisa mengaitkan nggak antara dua ini, antara enzim dan katabolisme? Ah, bisa? Kalau bisa angkat tangan, bawa Mas Mirai. Ayo. Ayo bisa? Bisa Pak. Soalnya Dari kedua ini ada yang bisa mengaitkan nggak hubungan antara dua ini? Enzim dan katabolisme. reaksi Ada yang tahu? reaksi Pak. Coba dikaitkan. Enzim. Kan kemarin itu udah belajar kan masalah enzim sebagai pemercepat reaksi. Reaksi apa yang mau dipercepat sama enzim tersebut? Iya. Reaksi? Ayo, nggak apa-apa, jawab aja. Kalau nggak tahu, nggak gimana juga. Pencemaran. Enzim, pencemaran apa pencernaan? Nah, enzim ini bisa jadi sebagai pemercepat reaksi pencernaan. Kenapa bisa terkait dengan katabolisme? Misalnya lah, kita reaksi pengubahan energi itu kan terjadi dalam tubuh kita. Pengubahan pertama dari gula jadi energi itu kan butuh yang namanya pemercepat reaksi yang dimana itu diperlukan enzim sebagai pemercepat reaksi. Ada yang bisa paham nggak sampai sini? Keterkaitannya ada yang bisa ngulang? Atau bapak kecepatan jelasin ya? Jelas. Bapak ulang sekali lagi lah Bapak ya. Nah kan misalnya kan kita umpamakan kita makan nasi. Kita makan nasi kan itu dalam bentuk nasi pasti kan? Ya. Belum dalam bentuk energi. Proses katabolisme ini kan secara definisi merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk menghasilkan suatu energi. Misalnya kita kan makan nasi kan menghasilkan energi, nggak mungkin kan nasi itu langsung jadi energi, kan nggak mungkin. Pasti harus ada prosesnya kimiawi yang terlebih dahulu. Tetapi misalnya kita nggak ada enzim itu pasti terlalu lama. Mungkin kita bisa terkena penyakit pencernaan. Yang kayak siapa Yusuf bilang tadi ya masalah pencernaan. Misalnya enzim ini bekerja dengan katabolisme. Misalnya nggak ada enzim, maka reaksi yang akan berubah menjadi energi itu semakin lama. Itulah hubungan antara enzim dan katabolisme. Bapak mau nanya mengenai masalah katabolisme ini juga. Kenapa ada yang pernah merasakan nggak? Misalnya kita lari, kita melihat orang atlet lari atau berolahraga, nafas kita merasa terengah-engah. Saya tahu kenapa? Karena capek. Oke. Ada yang lain? Kurang energi. Yang lain? Karena pembakaran di dalam tubuh. Karena pembakaran di dalam tubuh. Tubuh kita memerlukan energi sebagai pembakaran atau sumber energi kita gitu. Membutuhkan ATP sebagai bahan bakarnya. Misal kalau kita berlari cepat, itu kan kita membutuhkan udara kan, makanya kita terengah-engah ataupun gimana. Itu udara yang kita butuhkan itu merupakan untuk udara yang kita butuhkan sebagai sistem respirasi. Di katabolisme pasti udah dibahas dengan Bu India. Pasti ada terbagi dua, jadi respirasi aerob dan anaerob. Ada pernah dibahas itu? Udah dibahas. Nah, ada yang tahu nggak definisi respirasi aerob dan anaerob? Enggak tahu. Katabolisme. Jadi itu ya, misalnya kita berolahraga, kita kan membutuhkan energi dan udara kan.
dalam otot kita itu membutuhkan udara sebagai tempat respirasi. Makanya itu dinamakan respirasi aerob gitu. Misalnya kita umpamakan dari kehidupan sehari-hari kita. Bapak menjelaskan terlalu cepat nggak? Enggak. Atau ada yang nggak paham? Terlalu santai, Pak. Terlalu santai. Kita banyak mengenal studi kasus kan biar terlalu paham. Ini loh, ini untuk Nah, ayo ada yang bisa mendefinisikan nggak respirasi aerob dan anaerob? Ayo, cowok-cowok, cewek, ada yang bisa mendefinisikan? Kalau yang aerob Tidak perlu oksigen. tidak perlu oksigen. Siapa yang menjawab tadi? Yusuf. Dan siapa? Langsung firmannya. Nah, seperti yang kita angkat dari studi kasus kita tadi, saat orang berlari, kita membutuhkan udara. Yang dimana udara itu berperan sebagai pembantu metabolisme kita dalam mendapatkan energi. Makanya itu dinamakan respirasi aerob. Paham nggak konteksnya? Sampai sini. Kita membutuhkan udara. Sedangkan yang untuk aerob itu tidak membutuhkan udara atau oksigen. Ada ya, sorry kalau misalnya tulisannya jelek ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Bapak akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita, kalian dapat menguraikan penerapan katabolisme dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis proses katabolisme karbohidrat pada respirasi seluler, yaitu respirasi anaerob dan aerob. Dan juga kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang proses katabolisme karbohidrat dengan baik. Nah, setelah itu ada menganalisis perbedaan respirasi aerob dan aerob dengan baik. Oke, sebelum itu sediakan kertas lembar terlebih dahulu. Kita akan membuat soal pretest. Ini tugasnya. Oh ya. Dia sediakan kertas lembar. Ya baru ini kok. Sesuai ini kira. Bu, kami buat tugas dulu ya. Boleh ya. Orang kan memang gak sedikit pegangan aku. Aku mau jadi pegangan kira. Apa mau nih aku? Itu kira. Kayu kan atau bukan? Jangan ya. Abu. Apa ini dari bangke? Baru tahu tu pergi buat ini dari sana. Saya kita buat tugas. Pak, ternyata kan cuma 3 soal aja. Tulis. Dan jawab. Jawab. Gak usah lihat buku dan yang lain-lainnya. Sebisa kalian aja jawab. Ini soalnya soal pretest. Untuk tingkat kemampuan kalian dalam memahami materi. Oke, Pak. Oke. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit, cukup? Jangan cukup. Apa? Jawabnya salah-salah atau gimana? Ini kan soal pretest yang kalian ketahui aja mengenai katabolisme ini. Oh ya, yuk. Nanti dikumpul ke depan ya. Tunggu lah, sebentar. Kan pembelajaran dulu, Pak. Dulu. Dimulai sedikit cukup lah. Udah selesai. Mau tinggal dulu ya. Apa? Jawab yang ini. Namanya please. Tulis namanya.
Pak. Terima kasih ya. Maksudnya udah apa? Yang menunjukkan ya. Kayak gitulah jadi cewek kami tunggu ya kan. Benar ya. Benar ya. Aku mana nengok dia balik lagi dia. Aku mana ada adik Mas Bengkel udah tentu tengok dia. Aku tanya sama dia, rupanya dia. Kita kan Indonesia Pak. Ini itu nanti. Apa bulan yang masuk sudah masuk. Ini lagi ya. Oke. Apa ini cuma quick test. Ya. Dia mau sebenarnya mau sama dia. Tidak memerlukan kita. Itu banyak lah. Mungkin cerita semua kan. Nanti baca lagi. Tapi nggak ada yang Enggak. Apa ini? Kemarin sekali mau buah itu udah mau awal dia membantai dia kepala itu gua. Ya, dia balik. Aku mana dia jadi suram kalau dia. Mau saya jadi Pak. Mandu ya buat up bimber. Aku nanti mau buat up ber. Baik ya, semua soal berita sudah Bapak terima. Nanti kalau di sini Tugas kalian sekarang kan udah dikirim nggak? Halo? Udah dikirim nggak link video yang dari Yusuf? Coba Bapak kasih waktu 10 menit amati videonya. Video pembelajaran tentang katabolisme. Gimana? Ataupun gini, kalau misalnya nggak ada paket, ini aja, baca-baca aja dari buku paket ada Ada Pak. Ada ini semua, dibaca-baca aja. Pakai ini. Kalau 10 menit cukup, Cukup. Masalah lagi Pak. cukup kan? Cukup. Oke. Itu apa coba? 2 menit aja selesai. Semenit pun selesai masalahnya. Pik apa ini? Untuk menjawab soal. Ada di pembahasan juga ya. Coba dibaca-baca aja buku paketnya. Ayo bergelek. Ada yang buku paket? Gua lagi awal dan Ada berapa yang punya buku paket? ada. Ada Pak. Yang ini? Ini Punya buku paket nggak? Kalau Baca halaman. tulisnya buku harian. Oh harian. Oh jadi gimana? Silakan dibaca halaman 38 ya sampai Yang ada ngomong TPS. Gue nanti itu ya. Betul. Ada ngomong kabar dia. Mbak, kabar. 38 sampai 47. Itu kan 10 menit. Kalau berapa lewat? Kalau yang bisa nonton video, lihat video aja. Ya. Tapi kalau ada apa aja? Betul, lupa ada. Betul ini. Dia tanya. Betul ini yuk. Pak, nama Pasti. Pasti ya memang Pak. 38 sampai 47. Kenapa? 2 juta. Terus sensor TPS injektor yang bebas request broker jadi bebas request yang merayu aku yang pulang Nanti awak itu apa ini kan orang kau cek kan mana sih juga lain tu lah kecuali kita terima pangkalan tu juga apa ni juta yang buat kan kalau ada hidup saya dulu. jangan juga ni kalau kerana apa yang kita tanya Belum apa? No, walaupun supaya kalau kerja balik ikut belah mana belah kerja kerja ini mana ya? Ada apa ni? Hanya aku kita aja orang dia, orang cuy dia, dua. Mana nak? Udah kan? Baik kan? Halo? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Sudah lain. Jangan gitu.
Oke kan, kalian udah Jangan selesai. lupa, men. Halo, Iskren ya. kalian udah selesai kalian menonton videonya kan? Apa aku pengen? Bapak ingin melihat kalian memecahkan suatu masalah mengenai katabolisme ini. Terdapat pada pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa katabolisme penting untuk menghasilkan energi dalam tubuh? Perbedaan katabolisme dan katabolisme, dan bisa kalian menguraikan tentang respirasi, serta apakah saat kita mempelajari katabolisme kita dapat melihat komposisi energi yang berada di dalam tubuh kita. Untuk pengerjaan tugasnya kan ada bapak kirim LKPD dari si Yusuf. Yusuf mana? Enggak, dari Pak Luar tuh. Ada bisa di Oh, saya ada oke. Ya, api baru mau laki-laki. Tapi mau kelompok berapa ini? Berapa aja boleh? Kelompok 1, 2, 3. Oke, bisa kan? Makanya ada yang punya apa ya? Kalau punya apa kan? Batunya Jangan tolong pergi kaget dong. Coba buka yang pada kaki. Karena ada saatnya mesti gugur. Jika ada yang gugur, maka akan Besok bisa. Enggak, yang dua tadi. ada Pak. Buka aja coba. Tes. Gua lagi. Dia kok mohon. Coba dulu. Mau kemana lagi mereka ini? Coba yang punya laki dipinjamkan dulu. Bisa. Itu buat apa? PDS. Yang mana? Udah. Apa? Enggak. Coba kita dulu. Itu udah bisa kelompok 3? Bisa dibuka enggak? Atau oke ya, kan Bapak udah ngirimkan LKPD, di situ kan ada soal. Ya, soal tentang katabolisme, tentang glikolisis, dekarboksilasi oksidasi, siklus asam sitrat sama sistem transfer elektron. Nah,
silakan kalian kerjakan, dibaca itu petunjuk penggunaan EKBD-nya dan gimana cara menjawab soalnya. Kan ini ada soal ini. Nanti kalian tulis saja di satu orang di kertas lembar. Jawabannya apa, yang ini apa, yang ini apa. Oke? Nomor 2 sampai Bisa? 5 ya kan? Enggak, ini hanya panutan. Oh, acuan aja. Dari soal EKBD. Itu oke. Jawab yang seberapa Diskusi. Jawab ya. Bukan dijo. Bahasa ini opsi. Ini kan soalnya kan mau dibuat disiplin dari yang cuma dari waktu kan. Pokoknya dia lagi kita sebentar aja jawabannya. Kita coba. Ya, kita lihat naik kira-kira. Kalian jawab yang ini sama yang ini aja. Oke. Bisa kan? Kalau kelompok 2 udah dari buka. Oh, kelompok 2 kan soal yang ini. Jawabannya kita sementara ya. Tulis nama kuatnya. Kalau kelompok 3, ini mana kawan-kawannya kelompok 3? Kelompok 3 enggak. Kelompok 3 Pening yang prank ini yang ini. Ini sama ini. Dua ada apa? Jadi Sama kelompok tulis nama. Oke. Yang ada itu berkontribusi maka ditulis nama kelompoknya. Ini kan jaga Oke, Bapak kasih 20. Bisa cukup. Kalau misalnya 30 menit. Hah? 30 menit. Ah, Ya cukup. Enggak tahu kita tengok dulu. coba kita kerjakan dulu 30 menit. Pak ini udah. Ini. Oke. Ini cepat. Kita kerjakan dulu 30 menit, bisa hasil kita kumpulkan. Setelah itu kalau misalnya ada waktu kita presentasikan, bacakan aja apa hasil diskusi kalian. Silakan baca literatur seperti buku dan Google. Kita mencari sumber-sumber jawaban dari kalian itu. Cukup berarti 20 menit? Cukup. Yang kelompok 3 gimana? Oke, Backup apa dia kalau dia mau? silakan dikerjakan. Oh, ini mau. Ya ini. Itu benar lu. Aku
oksigen. Pengajian saya. Siklus krem maksudnya ayo besok kan ada nggak berubah dari yang belum lah Iya, ini nak ini gimana cu kerjaan ini. tadi yang bicara rumah baru Ini yang yo komando ada biar kita lihat yang ini. FA Ya, yang ini dia. DA Jadi yang mana ini? dua Ini. dan IP Ini kan ya. atau ATP dan karbon dioksida. Siklus krem berlangsung di dalam matriks mitokondria secara anaerob kenapa? Gimana hasil dari kerja diskusi kalian? Aisyah. Ria. Kalau belum, ada buku ya. Level punya DP. Level dari DP. Silakan di Oke, kelompok 2 ya. Yuk, sekarang kelompok 2 bacakan hasil diskusinya. Dua yang Pada saat berlari, nafas dan kita punya menjadi lebih cepat. Hal itu karena dukungan balutan energi yang lalui setelah 12.9 kita melakukan lari. Pak Yugo. Sudah tahu Kak Yugo. Jadi roller lah, coba nanya.
Baik, dari kelompok dua yang menanggapi. Halo? Dari presentasi dua ada yang menanggapi? Enggak. Oke, jadi kan tadi sudah dijelaskan kalau kenapa kita berlari itu merasa terganggu. Karena otot kita membutuhkan udara dalam menghasilkan suatu oksigen. Makanya itu salah satu dari sistem respirasi aerob pada proses katabolisme. Oke, untuk yang lain mungkin bisa lakukan selanjutnya. Ada yang bisa mengambil kesimpulan nggak dari pembelajaran ini? Bisa mengambil kesimpulan? Enggak tahu lagi. Apa ini kan? Yang bisa ambil kesimpulan? Baik, silakan. Enggak tahu, Pak. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini, katabolisme merupakan suatu proses penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk menghasilkan mereka apa? Energi. Nah, katabolisme ini terbagi menjadi dua, ada respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan udara, sedangkan anaerob itu yang membutuhkan udara. Nah, respirasi aerob ini terbagi menjadi empat, ada glikolisis, dekarbonasi oksidasi, dan siklus asam sirat atau siklus F serta dari sistem transport elektron. Masing-masing ini bekerja satu sama lain untuk menghasilkan energi. Hasil akhirnya itu ada 34 ATP dari satu pemecahan senyawa gula. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oh, lupa. Oke, berarti untuk selanjutnya kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Pak ini yang siapa? Boleh juga. Kita aja lah nanti. Gimana pembelajaran hari ini? Ya, atau masih pusing? Memang iya, kalau kita mulai ini dia buat apa ini? Nah, nanti sudah sedikit paham semua kan? Atau sudah paham? Sedikit semua. Konteksnya sudah paham ya? Baik, oke, udah habis karena udah habis jamnya. Mohon perhatian semua. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, habis